Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku seiman. Segala puji bagi Allah, sholawat serta salam tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, suri teladan bagi seluruh umat. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas salah satu peristiwa penting dalam sejarah Islam yang penuh hikmah dan pelajaran berharga. Apa yang bisa kita ambil dari kisah ini? Mari kita simak bersama. Pada tanggal 1 Muharram 23 Hijriah, seperti biasa, Khalifah Umar bin Khattab datang ke Masjid Nabawi untuk mengimami salat subuh. Saat ia mulai memimpin salat, tiba-tiba seseorang dari belakang maju dan menikamnya dengan pisau bermata dua. Umar terkena beberapa tikaman, salah satunya di bagian perut yang sangat dalam. Orang-orang di sekitar masjid terkejut dan berusaha menangkap pelaku. Namun, si pembunuh, yang diketahui bernama Abu Lu'lu'ah al-Majusi, langsung menikam siapa saja yang mendekatinya. Ia berhasil melukai beberapa orang sebelum akhirnya bunuh diri dengan pisaunya sendiri. Setelah kejadian itu, Umar yang terluka parah dibawa pulang. Dalam kondisi sekarat, ia masih sempat bertanya, "Siapa yang menyerangku?" Ketika diberitahu bahwa pelakunya adalah seorang budak Persia yang bukan Muslim, Umar bersyukur dan berkata, "Segala puji bagi Allah yang menjadikan kematianku di tangan seseorang yang tidak pernah bersujud kepadanya." 3 hari setelah kejadian itu, Umar bin Khattab wafat dan dimakamkan di samping Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq di Madinah. Lantas siapa Abu Lu'lu'ah al-Majusi itu? Abu Lu'lu'ah adalah seorang budak Persia yang bekerja di Madinah di bawah majikan bernama Mughirah bin Syu'bah. Ia dikenal sebagai tukang kayu dan pandai besi yang berbakat. Ada riwayat yang menyebutkan bahwa Abu Lu'lu'ah pernah mengajukan keluhan kepada Umar mengenai pajak yang harus dibayarnya kepada majikannya. Umar, sebagai seorang pemimpin yang adil, mempertimbangkan permintaannya tetapi tetap memutuskan bahwa pajak yang dikenakan kepadanya sudah sesuai. Beberapa sumber mengatakan bahwa sejak saat itu, Abu Lu'lu'ah mulai menyimpan dendam kepada Umar. Namun, apakah benar hanya karena masalah pajak seorang budak berani membunuh pemimpin dunia Islam? Disinilah muncul berbagai teori konspirasi yang menarik untuk dikaji. Banyak sejarawan Islam meyakini bahwa pembunuhan Umar bukanlah aksi individu semata, melainkan bagian dari rencana besar. Berikut beberapa teori yang berkembang. Pertama, balas dendam bangsawan Persia. Umar adalah pemimpin yang menaklukkan kekaisaran Persia dan mengakhiri kejayaan dinasti Sasaniyah. Banyak bangsawan Persia kehilangan kekuasaan, tanah, dan harta benda mereka setelah kekalahan ini. Diduga, beberapa di antara mereka ingin membalas dendam dengan cara membunuh pemimpin yang telah menghancurkan kerajaan mereka. Kedua, peran kaum Majusi. Abu Lu'lu'ah adalah seorang Majusi penganut Zoroastrianisme, agama yang dianut oleh mayoritas orang Persia sebelum Islam datang. Ada kemungkinan bahwa ia tidak bertindak sendiri, melainkan mendapat dukungan dari kelompok Majusi yang ingin menggulingkan kekuasaan Islam. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa Abu Lu'lu'ah memiliki hubungan dengan kelompok yang ingin menghidupkan kembali kejayaan Persia. Dan yang ketiga, keterlibatan kelompok munafik di Madinah. Madinah pada masa itu masih dihuni oleh orang-orang yang pura-pura masuk Islam munafik. Bisa jadi mereka memanfaatkan Abu Lu'lu'ah untuk melemahkan umat Islam dengan membunuh pemimpinnya. Umar dikenal sebagai pemimpin yang keras terhadap kaum munafik, sehingga mereka memiliki alasan untuk menyingkirkannya. Meskipun dalam kondisi sekarat, Umar tetap memikirkan masa depan umat Islam. Ia membentuk Dewan Syuro yang berisi 6 sahabat Nabi untuk memilih khalifah berikutnya. Dari dewan ini, akhirnya Utsman bin Affan terpilih sebagai pengganti Umar. Wafatnya Umar adalah kehilangan besar bagi umat Islam. Selama kepemimpinannya, ia berhasil memperluas wilayah Islam hingga Persia dan Romawi Timur, menyusun sistem pemerintahan yang kuat dan adil, membangun sistem administrasi dan ekonomi yang menjadi dasar peradaban Islam. Namun, kematiannya juga menjadi titik awal dari berbagai fitnah dan perpecahan di dalam umat Islam.
Fakta sejarah menunjukkan bahwa Abu Lu'lu'ah memang orang yang melakukan pembunuhan. Tapi, apakah ia bertindak sendiri atau ada dalang di baliknya? Jika ini murni dendam pribadi, maka alasan utamanya mungkin karena kebijakan pajak Umar yang dianggap berat oleh Abu Lu'lu'ah. Namun, jika ini bagian dari konspirasi, maka kemungkinan besar kelompok-kelompok anti-Islam, baik dari Persia maupun kaum munafik, terlibat dalam rencana ini. Yang pasti, kematian Umar bin Khattab bukan hanya sekadar tragedi, tetapi juga menjadi titik balik dalam sejarah Islam. Jadi, bagaimana menurut kalian? Apakah pembunuhan Umar bin Khattab ini hanya aksi individu, atau ada konspirasi besar di baliknya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan video sejarah Islam lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.